على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. صدق الله العظيم وصدق Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga hidayah, bimbingan Allah, rahmat, kasih sayang Allah, maghfirah, ampunan Allah, ma'rifat Allah, semakin hari kita semakin mengenalnya, semakin bersih dosa kita, semakin disayanginya kita, semakin dibimbingnya kita. Amin ya mujibas sa'ilin. Salawat dan salam selalu bagi hamba pilihan Allah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, para sahabat, dan insya Allah seluruh pengikut beliau hingga akhir zaman nanti. Ikhwati fillah rahimakumullah. Kali ini kita membahas tentang rahasia syahadah. Harfiah dari syahadah adalah saksi. Minimal ada 4 saksi yang terus menyaksikan dalam hidup ini. Inilah yang membuat Abu Jahal, Abu Lahab, bahkan sebelumnya Abu Sufyan tidak berani mengucapkan syahadah. Bukan tidak fasih, bukan tidak mengerti. Justru karena fasih dan sangat mengerti itulah mereka tidak berani mengucapkan syahadah. Karena ada konsekuensi logis di balik ucapan syahadah. Bahwa syahadah disaksikan oleh 4 saksi. Yang pertama, saksi hati nurani atau saksi qalbiyah. Hati nurani adalah partikel terkecil, hidayah terhalus yang Allah berikan kepada makhluknya yang bernama manusia. Sehingga manusia itu bisa mengenal dirinya, baik atau tidak, jujur apa tidak. Tidak usah bertanya kepada orang yang terdekat sekalipun. Coba tanyakan pada dirinya sendiri. Tanyakan pada hati nuraninya. Maka hati nuraninya akan menjawab, menjelaskan, bahkan menceritakan dengan jelas siapa dirinya sebenarnya. Bahkan dalam detik ini, saat ini semua kita masih bisa mengingat perbuatan maksiat yang macam apa yang pernah kita perbuat dalam hidup ini. Atau kezaliman kepada siapa yang kita perbuat. Coba ingat, kita masih bisa merekamnya dengan apikah. Nah, tidak heran. Hati nurani inilah yang akan bertanggung jawab, diminta untuk bicara, menceritakan, menjelaskan siapa kita di hari kesaksian. Yaumat tublas sarair, hari dibukanya semua yang dirahasiakan. Karena segala aktivitas yang kita perbuat direkam oleh hati kita, bagikan black box, kotak hitam. Kalau pesawat jatuh itu ketahuan jatuhnya karena kesalahan mesin atau karena kesalahan pilotnya. Demikian hanya dengan hati nurani ini. Kadang kita melakukan maksiat pun itu dalam catatan hati nurani, dalam kesadaran. Ketika tangan menerima sesuatu yang tidak halal, sadar ini tidak halal, ini haram, ini penipuan, ini korupsi, ini sogokan. Ternyata tangan tidak sanggup menolaknya, bahkan dengan lancar, senang tangan menerimanya. Walau hatinya menentang perbuatan tangan. Atau ketika mulut berdusta, memfitnah, menghujat, sadar ini dosa besar, ini perbuatan tidak terpuji, sadar. Hati nuraninya menegur. Tapi tetap saja dia mengeluarkan kata-kata dusta, ghibah, fitnah, hujatan, celaan.
itu dilakukan dalam kesadaran. Atau ketika kaki melangkah tempat maksiat, sadar ini tempat yang Allah tidak ridho. Lagi-lagi kita tidak sanggup menghentikan walau kaki sendiri. Adakah kesadaran itu? Ada. Adakah hati nurani itu? Ada. Tetapi nafsu kita lebih kuat ketimbang hati nurani. Betapapun peristiwa itu terekam dengan afik oleh hati nurani. Innal insana li rabbihi lakanud wa innahu ala dzalika lasyahid wa innahu li hubbil khairi lasyadid afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur wa husila ma fis sudur inna rabbahum bihim yawma idzil khabir. Manusia benar-benar kufur kepada Allah karena melakukan maksiat dalam kesaksian hati nuraninya. Sangat jelas, berarti kita tidak bisa membohongi hati nurani kita. Hati nurani akan menyaksikan lakon kita. The fire feeling says the truth. Hati nurani selalu bicara jujur. Tidak bisa didustai. Berarti jangan pernah bangga berhasil mendustai orang lain. Bersedihlah. Mengapa? Karena lebih dahulu kita mendustai diri kita. Hei, penipu, koruptor, jangan pernah merasa selamat melakukan korupsi dan penipuan. Sebenarnya kau menipu dirimu sendiri, mengkorup dirimu sendiri. Karena hati nuranimu kau tekan, kau siksa, kau khianati dirimu sendiri. Karena itu dalam Al-Quran menegaskan bahwa sebenarnya tak kala kau berbuat zalim, kau menzalimi dirimu sendiri. Berarti orang yang sayang pada dirinya, dia tidak akan melakukan maksiat. Orang yang tidak sayang pada dirinya, dia akan melakukan maksiat, bahkan kezaliman. So, mau tahu orang yang gak sayang sama dirinya? Lihat pelaku maksiat, lihat orang zalim. Disinilah timbul kegelisahan. Kenapa? Karena ia menekan hati nuraninya. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya, "Ma huwa dzanbu ya Rasul?" Apa itu dosa? Beliau menjawab, "Azanbu ma haka fi sadrika wa yakhafu ayatali alaihin nas." Dosa adalah sesuatu yang membuat kau gelisah dan kau takut sekali orang lain tahu apa yang tersembunyi di hatimu. Karena itu, zikir membersihkan dosa-dosa itu yang buat kita gelisah. Begitu diangkat dosa, hilang kegelisahan, damai tenang. Setelah berzikir dan terus berzikir. Istaghfiru rabbakum thumma tubu ilaihi yumatikum mata'an hasana. Istaghfiru rabbakum thumma tubu ilaihi yumatikum mata'an hasana ila ajalim musamma. Hud ayat 3. Beristighfarlah kepada Rabbmu, kepada Allah. Kemudian bertaubatlah kepadanya. Niscaya Allah beri kenikmatan, ketenangan, kedamaian. Ikhwah fillah rahimakumullah. Dalam riwayat lain Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dalam tubuh manusia ada segumpal daging. Kalau ia baik, maka baiklah seluruh anatomi tubuhnya. Kalau dia rusak, maka rusaklah seluruh anatomi tubuhnya. Ala ya qalb, itulah hati. Kalau hati itu bersih, suci, bening, maka pikirannya bersih, kata-katanya jujur, tangannya mudah, senang berbuat baik, kakinya melangkah tempat-tempat yang terpuji, telinganya mendengar yang baik-baik. Tapi kalau hatinya kotor, pikirannya kotor, bicaranya kotor, perilakunya kotor. Karena itulah yang disebut buta, bukanlah buta mata kepala, tapi buta mata hati. Fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Banyak orang yang mata kepalanya terbuka, tapi justru membutakan mata hatinya. Lebih baik buta mata tapi terbuka mata hati, dan tentu jauh lebih baik terbukanya mata kepala ini mendorong terbuka mata hatinya. Karena yang ia lihat keagungan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Hidup karena ia mengikuti nur, petunjuk Allah yang ada pada hatinya.
Dan ia tidak mau menekan hati nuraninya. Karena itu akan menciptakan kegelisahan dalam hidupnya. Ia tunduk pada hati nuraninya. Apa yang ada di hatinya, dia taati. Itulah yang ada di pikirannya. Apa yang dia pikirkan, itu yang diucapkan. Apa yang diucapkan, itu yang dia amalkan. Subhanallah. Nur, cahaya. Maka disebut hati nurani, hati yang bersifat cahaya. Cahaya itu akan tertutup, akan gelap oleh karena kemaksiatan, kezaliman yang kita lakukan. Maka semakin sering kita berbuat maksiat, berbuat zalim, semakin tertutup hati itu sehingga tidak lagi bisa melihat kebenaran. Inilah yang membuat manusia gelisah, stres, depresi, banyak maksiat, terus bertambah kecenderungan maksiat menagih. Makanya begitu berdusta, berdusta lagi, berdusta lagi, berdusta lagi. Menagih kemaksiatan. Sungguh Allah menegaskan dalam surah Al-A'raf 179. Banyak sekali manusia dan jin yang masuk neraka jahanam. Laqad jara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Mengapa? Lahum qulub la yafqahuna biha. Mereka punya hati tapi tidak digunakan untuk menghayati keagungan kebesaran Allah. Walahum a'yun la yubsiruna biha. Punya mata tapi tidak dipergunakan melihat ayat-ayat Allah, tanda-tanda kekuasaan, keagungan, kebesaran Allah. Walahum adzan la yasma'una biha. Mereka punya telinga tapi tidak digunakan untuk mendengar ayat-ayat Allah. Hatinya, matanya, telinganya digunakan untuk maksiat dan berbuat zalim. Ulaika kal an'am bal hum adall. Ulaika humul ghafilun. Astaghfirullahaladzim. Mereka bagaikan binatang, bahkan lebih sesat. Karena mereka lalai. Mereka tidak gunakan semua alat yang Allah ciptakan pada dirinya untuk merasakan, menghayati, memahami, mendengar ayat-ayat Allah. Mereka binatang, bahkan lebih sesat. Binatang memang punya alasan, karena memang binatang tidak diberi akal, tidak diberi hati nurani. Kalau kita melihat ayam melakukan perbuatan, memang ayam, tidak pernah kita menyebutnya ayam maksiat atau kucing berzina. Karena memang kucing, memang ayam, mereka binatang. Kalau manusia seperti binatang bahkan lebih sesat. Karena manusia berperilaku seperti binatang. Tidak menggunakan akalnya, tidak menggunakan hatinya. Ikhwah fillah, ini terjadi karena kita memperturutkan hawa nafsu dan mengejar dunia, melupakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lau syi'na la rafa'nahu biha walakinahu akhlada ilal ardi wa tabahawa. Kami ingin memuliakan manusia dengan Quran dan Sunnah, dengan hidayah Allah. Tapi manusia lebih memperturutkan hawa nafsunya, lebih mencintai dunia. Maka mereka bagaikan anjing. Na'udzubillahi min dzalik. Orang yang tidak mengikuti hati nuraninya, mereka seperti hewan. Karena itu kita sering dengar nasihat orang tua kita. Hati-hati, dengarkan bisikan hati nurani. Atau bahkan negeri ini pun sering diingatkan. Pemimpin yang terbaik adalah pemimpin yang mendengar hati nurani rakyatnya. Maka seorang mukmin yang baik adalah mukmin yang mendengar hati nurani dirinya, yang diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Yang kedua, saksi malaikat. Allah berfirman dalam surah Qaf ayat 18. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Tidaklah berkata satu kata, tidaklah berucap satu ucapan,
tidaklah melafadzkan satu lafaz kecuali dicatat oleh malaikat Raqib dan Atid. Berarti tiada perkataan, ucapan, bunyi, ujaran, lafaz kecuali dicatat oleh malaikat Raqib dan Atid. Orang yang beriman kepada malaikat, ia akan berhati-hati setiap lafaz kata ujarannya, apalagi kalimat, apalagi perbuatan dalam hidup ini. Tidak ada yang tidak tercatat. Karena itu, orang yang beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat, itu akan berhati-hati kata demi kata. Kata-kata yang keluar, ucapan yang keluar dari mulutnya, terjemahan dari hati dan akalnya, dari hasil keyakinannya, pemahamannya, penghayatannya, pemikirannya, baru dia ucapkan. Tidak sembarang bicara orang beriman. Itu lisan ini posisinya, mulut ini di tengah-tengah setelah dua mata, dua telinga. Artinya lihat-lihat dulu, teliti dulu, dengar dulu. Keberhatian, bahkan tabayun. Kalau mendengar satu berita, tolong dengarkan berita yang lain. Kalau melihat satu peristiwa, lihat peristiwa yang lain. Lalu bicara pun di tengah-tengah, mulut di tengah-tengah. Berarti lisan untuk kedamaian, lisan salim, lisan yang menyelamatkan. Subhanallah. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, qul khairan aw liyasmut, berkata baik, benar, jujur, kalau tidak diam. Diam adalah emas. Tapi bicara biar baik, benar, jujur, berlian. Subhanallah. Disinilah keberuntungannya orang beriman. Beraksen di hadapan para malaikat. Sehingga kata-katanya selalu baik. Dari sekian banyak kata-kata yang berhamburan di muka bumi ini. Dalam hitungan detik, billion kata, bukan lagi triliun, billion. Atau kita saja deh, dari kita akil balik dihitung sampai sekarang, berapa banyak kata-kata yang kita ucapkan. Dari sekian banyak kata-kata dalam kehidupan ini yang berhamburan, kata-kata itu dikalkulasikan, diklasifikasikan, maka kata-kata yang paling Allah suka, ucapan yang paling Allah suka, ujaran yang paling Allah suka, lafaz yang paling Allah suka, lafzul jalalah, zikrullah. Karena itulah Allah perintahkan orang-orang yang beriman untuk memperbanyak zikir kepadanya. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsiran wasabbihuhu bukratan wa asila. Hai hamba-hamba Allah yang beriman, berzikirlah kalian kepada Allah sebanyak-banyaknya zikir, sesungguh-sungguhnya zikir, sehusuk-husuknya zikir. Bertasbihlah kalian kepada Allah di waktu pagi maupun petang. Niscaya Allah merahmati kalian, menyayangi, mencintai kalian. Lalu malaikat pun, perhatikan, malaikat pun hadir seraya mendoakan kalian agar keluar dari kegelapan menuju cahayanya. Dan Allah menyayangi orang-orang beriman yang selalu berzikir kepadanya, yang hatinya ingat Allah dan lisannya menyebut nama Allah. Dan Allah mengucapkan salam bagi mereka yang selalu berzikir kepadanya. Dan Allah persiapkan untuk mereka ganjaran yang mulia. Jadi lafaz, kata-kata, ucapan, ujaran, bunyi di muka bumi yang berhamburan ini yang Allah suka, zikrullah. Berarti orang yang berzikir, orang yang disayangi oleh Allah. Orang yang beriman kepada malaikat, orang yang banyak berzikir. Malaikat senang berzikir, malaikat senang kepada hamba Allah yang berzikir. Maka iman konteksnya dengan zikir. Makin beriman, makin hebat zikirnya. Kurang iman, kurang zikir. Tidak beriman,
Jangan harapkan zikir yang ada keluh kesah. Orang beriman banyak berzikir, maka malaikat pun sibuk mencatat lafaz orang beriman yang selalu berzikir kepada Allah. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu. Berarti orang yang beriman kepada malaikat, orang yang akan berhati-hati dalam setiap kata, apalagi kalimat, apalagi cerita dalam hidup ini. Orang yang beriman kepada malaikat akan banyak sekali melakukan amalan-amalan yang menyenangkan para malaikat. Dari qiyamul lail, tahajud. Sehingga malaikat pun terkagum-kagum pada hamba Allah yang selalu menjaga qiyamul lail. Karena malaikat merekam, mencatat aktivitasnya di tengah malam. Malaikat yang diciptakan dari cahaya nur, ternyata malaikat pun terkagum-kagum bahkan kepada hamba Allah yang qiyamul lail. Cahayanya terang benderang. Lumrah wajar dong kalau malaikat itu taat kepada Allah, selalu berzikir kepada Allah. Kenapa? Karena memang diciptakan tanpa nafsu. Sementara kita manusia diciptakan dengan nafsu. Tapi kok taat? Kok bangun di tengah malam mengharapkan ridho Allah? Loh kok selalu berzikir? Loh kok kendalikan nafsu, bahkan bernafsu taat seperti ibadah saum misalnya. Kita kendalikan diri kita dalam ketaatan. Walau punya nafsu, tapi nafsu dikendalikan untuk ketaatan. Subhanallah. Terkagum-kagum malaikat. Disinilah khasnya orang beriman. Kemudian yang ketiga, saksi alam semesta. Setelah disaksikan hati nurani, disaksikan oleh para malaikat, alam ini, ruangan tempat kita berpijak, tembok, langit-langit, lantai, pakaian, semua benda yang terlihat atau tidak, bahkan anatomi tubuh kita, dari mata, telinga, kaki, semua menjadi saksi. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Surah Yasin ayat 12. Semua, setiap langkah, setiap athar, bekas-bekas tempat kita, merekam segala aktivitas yang kita perbuat. Tidak ada yang tidak terekam oleh alam semesta ini. Semuanya mencatat, semuanya menyaksikan. Al-yawma nakhtimu ala afwakikum wa tukallimuna aydikum wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Tak kala mulut ini ditutup, tangan bicara, kaki bicara, semua bersaksi menjelaskan siapa kita sebenarnya. Jangan sekali-kali menganggap remeh alam yang diam ini. Kita bisa menganggap benda mati, tapi tidak bagi orang beriman. Benda yang merekam, pakaian yang menyaksikan, tangan yang mencatat, kaki yang perhatikan setiap gerak diarahkan kemana kaki ini. Apa yang dilakukan oleh tangan, apa yang dilakukan oleh mata, apa yang didengar oleh telinga, semua terekam.
semua dicatat oleh alam ini. Bahkan kenikmatan pun itu akan diminta pertanggungjawabannya oleh Allah. Tsumma latus'aluna yauma idzin 'anin na'im. Tidak ada yang tidak tercatat oleh alam ini. Seperti ini keadaannya. Bagaimana mungkin kita bisa mencari celah untuk lari dari alam ini? Sementara kita dari alam, dari tanah. Ada di atas tanah lalu mau kembali ke dalam tanah. Dan semua ini merekam, mencatat lalu membuka tabir siapa kita sebenarnya. Subhanallah. Tidak ada tempat untuk melakukan maksiat. Karena semua tempat menyaksikan. Disinilah indahnya orang yang beriman. Karena ia meyakini alam ini, anatomi tubuhnya, merekam, mencatat, menyaksikan segala aktivitasnya, maka dia menjadi aktor yang terbaik, berbuat yang terindah, karena dia ingin rekaman yang terbaik. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha la ma'al muhsinin. Al-Ankabut 69. Orang-orang yang bersungguh-sungguh berjuang, berkorban di jalan Allah, niscaya Allah beri hidayah mereka, jalan cara, strategi mendekatkan diri kepada Allah. Dan Allah bersama hamba-hambanya yang senang, yang gemar berbuat baik. Karena itu orang yang berjihad adalah orang yang banyak berbuat baik. Tidak heran Allah beri hidayah, Allah bimbing mereka senantiasa dalam hidayah Allah. La ilaha illallah. 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 Nah, orang yang memahami makna syahadah tidak lagi main-main dalam hidup ini. Berarti kesungguhan. Gimana nggak sungguh-sungguh wong disaksikan oleh hati nurani, oleh malaikat, oleh alam semesta, dan Allah yang menggerakkan setiap saksi itu. Lalu adakah kesempatan untuk melakukan maksiat, berbuat zalim? Jangankan melakukan maksiat, apalagi kezaliman, berpikir saja bagi orang beriman sudah tidak sempat. Kenapa? Disaksikan, didengar, diperhatikan. Jangankan terucap, terlihat, terang-terangan, tersembunyi, terbesit di hati pun diketahui olehnya. Subhanallah. Dan setiap amal yang kita lakukan terekam, setiap ucapan terekam. Amay ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Perbuatan baik sekecil darah atom, lebih kecil dari itu, kan ditampakkan, yarah, diperlihatkan. Amal seburuk sekecil zarah sekalipun kan ditampakkan. Nah, inilah membuat orang beriman asik melakukan perbaikan, kebaikan, kebaikan. Dia kuatkan akidahnya, dia nikmati ibadahnya, lalu mulia akhlaknya, subhanallah. Dan ia selalu berbuat terbaik. Karena apa?
keyakinannya selalu dicatat dan dia tidak merasa rugi. Kalaupun di mata manusia itu dianggap rugi. Sedekah, rugi, buang-buang uang. Tidak. Direkam oleh Allah. Karena dicatat, dilihat, dinilai. Bukan hanya kuantitasnya yang banyak, tapi hatinya pun bersih, ikhlas mencari keridhaan Allah. Dan orang yang senantiasa ditatap, didengar, diperhatikan oleh Allah, bebas dari penyakit syirik, riya, hasud, sum'ah, ujub. Dan inilah kesimpulan sebenarnya. Kalau senantiasa kita merasa disaksikan, ditatap, didengar, diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, inilah intisari dari ilmu. Inilah buah dari ibadah. Anta'lama annallaha ma'aka. Keyakinan bahwa kita selalu bersama Allah. Orang yang selalu merasa bersama Allah, kesadaran itu ada pada diri mereka. Allah berikan sifat yang mulia, akhlak yang mulia. Karena itulah zikir yang dibaca terus menerus. Siang malam, di tengah malam sendiri, zikir bersama, di rumah, di kendaraan, dimanapun dijaga. Agar terpelihara ingatan kita bahwa Allah menatap kita, Allah mendengar kita, Allah memperhatikan kita. Hafidha fi dhahnihi. Terpeliharalah ingatan itu. Kalau sudah terpelihara ingatan, ditatap, didengar, diperhatikan oleh Allah, kita akan menjadi hamba Allah yang terbaik di muka bumi ini. Ikhlas. Maka inti dari syahadat melahirkan makhluk Allah yang ikhlas. Dan ikhlas membuat semua ibadah, ketaatan menjadi nikmat. Kalau sudah nikmat dalam ibadah dan ketaatan, dunia ini syurga. Syurga sebelum syurga. Karena itu ikhwah fillah, bersungguh-sungguhlah bersyahadat. Jangan main-main. Karena semua direkam, semua dicatat. Selamat berjuang, selamat meraih hamba Allah yang tersoleh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf lahir dan batin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah.